Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sanda, dosen IPB University dan pemilik Esa Flora. Saya akan membicarakan terkait dengan zat penghambat. Ya, zat penghambat ini sangat khas dan sangat penting sebenarnya karena dia mempunyai peranan yang juga sangat unik. Hormon adalah suatu zat yang mengendalikan pertumbuhan tanaman. Zat penghambat juga mengendalikan, dalam hal ini menghambat, ya. Tapi bedanya dengan hormon, jadi zat penghambat ini bukan hormon. Hormon adalah suatu zat yang mengendalikan pertumbuhan tanaman, dia bisa mensupport dan bisa menghambat. Sedangkan zat penghambat ini adalah suatu zat yang memang dari konsentrasi yang terendah sampai kepada konsentrasi yang tinggi, dia bersifat menghambat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kembali bahwa zat penghambat ini bukan hormon, ya, karena beda karakter tadi itu. Jadi contoh dari zat penghambat ini adalah misalnya dia masuk dalam kelompok retardan, ya, misalnya asam absisak gitu ya, paclobutrazol, dan satu lagi ada colchicine. Jadi colchicine ini dia masuk kategori zat penghambat. Tapi lucunya atau hebatnya bahwa colchicine ini zat penghambat, tapi efek sampingnya atau dampaknya adalah poliploid. Sedangkan tadi paklo itu zat penghambat saja, dia menghambat saja. Nah, kemudian apa pentingnya fungsinya dari zat penghambat ini? Zat penghambat adalah dia memperlambat atau menghambat suatu proses pertumbuhan tanaman. Pada konsentrasi yang sangat tinggi, maka dia bersifat menstop pertumbuhan. Jadi tidak ada pertumbuhan. Nah, hal ini dipakai atau digunakan untuk berbagai tujuan. Jadi misalnya pada tumbuhan-tumbuhan yang pertumbuhannya sangat pesat, maka dominasinya ke arah vegetatif dan ini akan menghambat pertumbuhan generatif atau bunga dan buah. Oleh sebab itulah makanya pertumbuhan vegetatif ini di stop dan hasil fotosintesis tadi itu ditabung dalam tanaman, kemudian diarahkan ke pembungaan dan ke pembuahan dengan memberikan hormon giberelin. Maka seluruh energi yang sudah ditabung tadi itu akan diarahkan ke pembungaan dan pembuahan. Zat penghambat ini juga dipakai untuk membuat tanaman itu menjadi kerdil, menjadi kompak, karena pembelahannya tadi dihambat sehingga organ tadi itu menjadi organ yang kerdil, tebal, dan kompak. Nah, ini juga sangat menarik ya, karena sebenarnya ragam bentuk morfologi seperti itu tidak ada di pasar. Tapi ingat bahwa ini bersifat tidak permanen. Jadi kalau kita berikan itu, dia akan menghasilkan seperti itu, tapi pada pertumbuhan berikutnya yang tidak diberikan perlakuan itu, dia akan kembali normal. Jadi kalau kita mau memberikan perlakuan tadi itu harus disetting pada saat pertumbuhannya dan di stop pada saat dia tidak bisa membesar lagi. Itu terkait dengan zat penghambat. Nah, kemudian bahwa zat penghambat dengan zat pembuat mutasi terkait dalam hal ini adalah colchicine. Jadi colchicine bersifat poliploid, melipat gandakan kromosom. Jadi dia masuk dalam kategori zat pembuat mutasi dan variegata, tapi arahnya mutasinya adalah ke pelipat gandaan kromosom, membuat tanaman menjadi raksasa. Ini sangat unik karena tidak dimiliki oleh zat yang lain. Nah, penggunaan colchicine dengan zat pembuat mutasi dan variegata yang lainnya itu menurut dugaan saya dia bersifat kontra. Karena zat penghambat di sini, colchicine ini akan efektif, akan terjadi kalau dia sudah menghambat pembelahan. Sementara zat mutasi tadi itu akan hasilnya akan optimal, akan baik kalau perubahan tadi itu dimultiplikasi, diregenerasikan, direplikasikan, sehingga perubahan-perubahan tadi itu bisa menjadi banyak. Kalau salah satu dari sel tersebut terdiferensiasi menjadi tunas atau titik tumbuh, maka dia akan muncul. Oleh sebab itulah makanya ini bersifat kontra. Jadi saran saya jangan digabung antara colchicine dengan zat mutasi yang lain. Lebih baik diberikan dengan cara yang terpisah.
Ini sudah saya lakukan dan itulah kenapa berulang kali bahkan konsentrasinya saya tinggikan dan sebagainya, tapi hasilnya tidak optimal. Sementara penelitian pertama saya terkait dengan mutasi varigata menggabungkan 3 yaitu gibberellin, EMS dan streptomycin itu menghasilkan tanaman waktu itu Anthurium variegata. Terima kasih.